لك والملك لا شريك لك.
لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian sebentar. Kita dari Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk para jemaah yang akan melaksanakan manasik, menginformasikan bahwa di Bank Syariah Indonesia saat ini sudah bisa penukaran uang rial, ya, dan kita ready, ada di booth kita di depan. Jadi harga per rialnya itu sekarang 4.500 per rial. Jadi harganya par paket, bukan per persatuan, tapi per paket. Jadi satu paket isinya 250 rial. Nanti tinggal dikalikan aja, dikali 4.500. Nah, itu rupiahnya itu nanti bisa ditukar di booth kita. Dan itu ready ya, Ustaz ya? Ready, insya Allah ready. Oke. Tapi stoknya terbatas. Terbatas Ya, ya. kita nggak banyak bawa gitu. Tapi kalau memang nanti banyak, boleh nanti didata dulu. Nanti kita besok harinya boleh nanti kita stok, kita antar ke tempat masing-masing. Kalau mau mengganti, menukarkan ingin ke BSI mana nih? Kalau kita cabang BSI KM12. KM12 ya, cuma ya? kejauhan. Oh, Ya, iya. Jadi kita yang jemput bola nanti. Oh Seperti gitu, itu. tinggal hubungi ya. Gitu, Ya, seperti nanti itu. kita tinggalkan nomor telepon aja di booth kita, ada kartu nama kita. Dan kayaknya lebih baik dari sekarang ya, ketimbang nanti pas pada saat di sana sibuk mencari tempat penukaran, mending dari sini ya. Betul. Bapak, Jadi ya. kalau kita udah sampai sana kan mungkin fokus ibadah Iya, ya. betul Jadi sekali. kalau mau nuker itu mungkin antrinya atau Iya. nanti kececeran uang segala macam. Iya betul Nanti sekali. bisa kita tukar di sini. Jadi di sana tinggal belanja aja nanti. Oh Gitu. betul sekali. Kalaupun memang sibuk bisa dititipkan dengan kami ya. Tentunya dikonversi lagi. Dan juga menginformasikan mungkin Iya. dalam penukaran rial ini bukan seperti kita nuker barang biasa. Oh ya. Kalau nggak habis nggak laku nggak, tetap bisa ditukar kembali nanti. Oh seumpama Seperti ternyata ada kelebihan nih. Iya. Pulang umroh Masih ada lebih. masih ada Bisa uang ditukar lebih real, lagi. bisa Tukar dikembalikan lagi. lagi konversi Iya. ke rupiah. Bisa di buyback. Gitu, Oh begitu ya. Jadi Seperti Bapak Ibu silakan yang ingin menukarkan rial sudah ada di booth BSI di depan pintu Iya, masuk ya. betul. Oke. Dan juga tadi menginformasikan juga Mas, Iya. yang dapat apa tadi? Eh, Reward apa? Iya. Hadiah ya. Dapat door prize. Nah, door prize tadi itu sudah kita bundling dengan tabungan haji. Itu. Masya Allah. Nanti Tentunya- tabungan hajinya juga nanti kan walaupun orang tuanya udah punya nih bisa Iya. dialihkan ke anaknya. Oh seperti itu ya. Seperti itu. Baik, dan itu persembahan terbaik dari Bank Bank Syariah Syariah Indonesia. Indonesia. Terima kasih, Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas dukungan penuh totalitas kepada para jemaah umroh, terutamanya Bin Bilal Tour and Travel serta DPD Ampu Sumatera Selatan. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu yang masih berada di belakang untuk maju ke depan dan yang masih berada di luar untuk segera masuk ke dalam ruangan. Kita isi dulu meja-meja yang masih kosong di depan, baru setelah itu menempati meja-meja yang berada di belakang. Karena sesaat lagi acara manasik akan segera kita mulai, tentunya bersama Ustadz Firdaus. Baik, acara manasik akan segera kita mulai dan untuk itu kepada Ustadz Firdaus, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sedianya acara manasik tadi gabung dengan acara yang telah tadi kita laksanakan, cuman karena ada perubahan karena protokol gubernur meminta agar waktu dipercepat karena ada acara lagi sehingga waktu untuk manasik ini diundur ke belakang. Sehingga terjadi sekarang dan kemudian ya sudah kita apa adanya. Insya Allah ya bagi yang mau memperhatikan, alhamdulillah semoga ini menjadi jalan petunjuk yang terbaik dalam pelaksanaan umroh. Nah, saya tadi dipinta 40 menit kelamuan sebenarnya. Kelamuan. Manasik umroh itu, dengarkan bagus-bagus. Ini sekaligus sugesti bagi yang mau umroh. Karena orang yang mau umroh itu biasanya takut dan khawatir. Gimana nanti kira-kira di sana
Ndak tahu mak mana caranya. Itu yang selalu dipikirkan. Saya biasanya kalau sebagai pembimbing, kalau ngasih manasik, justru itu yang dihilangkan duluan. Bahwa, dengarkan, manasik ini ibadah. Ibadah turun dari Allah, yuridullahu bikumul yusar wala yuridu bikumul usar. Allah turunkan ibadah itu untuk memberikan kemudahan kepadamu, bukan untuk dipersulit. Makanya kalau kita kembali kepada cara sunnah yang sahih seperti Nabi, maka ibadah umroh ini mudah sekali. Intinya, kalau saya mau ngomong intinya aja, 5 menit selesai ibadah umroh ini. Lihat, karena itu bin Bilal tampil untuk mengajarkan bagaimana yang sesuai dengan sunnah Nabi, karena itu jauh lebih mudah sekali caranya. Nah, sekarang cobalah dengarkan. Saya bicara dimulai dari jam 1.17 kalau di jam saya. Dengarkan. Umroh itu ada 2 yang diperhatikan. Bagaimana cara atau mekanisme di lapangan? 1, 2, apa doanya? Sudah. Jawabannya, bagaimana mekanisme di lapangan? Jawabannya cuma 1. Aku pembimbing. Mohon maaf bahasanya, peloi aku baik cak bebek. Selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut umroh, dak usah nak tahu di mana kita memulai. Peloi baik kage aku ngomong, mulai di sini. Selesai. Bagaimana di perjalanan? Dah usah, saya pembimbing, saya akan kasih petunjuk. Nanti kita melakukan ini bu, nanti kita melakukan ini bapak. Peloi baik, selesai. Bagaimana caranya nanti ketika kita udah mulai di Bir Ali, langsung saya kasih tahu nanti di bis, nanti kita mulai di sini begini, selesai. Ke saat mau berangkat, hati-hati larangannya begini, disampaikan, selesai. Peloi baik, turuti aja, cak bebek baik melo. Nah, kemudian nanti di Mekah gimana? Kita ke hotel dulu, bagaimana caranya? Ikuti instruksi aja, sudah, kita kan rombongan. Bagaimana masuk masjid? Peloi baik belakangku. Nanti kalau masuk masjid nanti kasih tahu, ayo kita baca doa ini. Masuk ke Masjidil Haram. Berikutnya kalau melihat Ka'bah nanti baca doa ini. Nanti bagaimana tawafnya? Ikuti baik di belakang saya. Berapa hitungannya? Aku yang hitung, bukannya bapak-bapak, bukan ibu. Mana lagi setelah itu? Salat di belakang kamu Ibrahim. Gimana caranya? Aku kasih tahu 2 rakaat baik. Qul huwallahu ahad dengan qul kafirun yang dibaca, selesai. Habis itu minum air Zam-Zam. Bagaimana cara minum air Zam-Zam? Boleh duduk, boleh berdiri kalau air Zam-Zam. Doanya apa? Kalau udah baca doa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, apa saja yang diniatkan boleh minum. Habis itu kisah sa'i gimana? Peloi aku baik. Selesai. Gimana cara sa'i? Nah, kita lewat sini dulu. Habis itu terus bolak-balik. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluar. Bagaimana lagi? Talun, kumpulin duitnya 10 real sini, laki-laki. Lanang 10 real, ayo kita ke barbershop. Potong rambut, gundul, biar banyak pahalanya. Selesai. Jadi gimana? Dah usah tanya gimana caranya. Orang udah ada pembimbing, itulah fungsinya pembimbing. Yang kedua, apa doanya? Inilah dia. Kalau kita sesuai cara Nabi, doanya mudah. Sekarang kita mulai. Kita udah mandi semuanya. Yang laki udah pakaian ihram, yang perempuan udah pakaian yang hitam, karena pakaian terbaik bagi perempuan itu warna hitam, bukan warna putih. Laki-laki warna putih, perempuan warna hitam, itu yang banyak pahalanya. Nah pun hitam-hitam nian, cowok ini nyawang, dakate itu syariat. Suruh pakaian hitam perempuan, lanang yang bagus, banyak pahalanya pakaian putih. Beda, jangan melok-melok putih. Kalau anak di Indonesia, betina melok-melok putih. Pakaian suci bagi wanita itu hitam. Yang benar, karena itu yang dapat pahala besar. Katanya mau bikin pahala yang hitam lebih bagus. Nah, sudah selesai. Terus kemudian bagaimana memulainya? Kita sholat dulu, kita ke Bir Ali. Mana Bir Ali itu? Udah usah tanya. Ini nanti kita nyampe ke sana. Ini namanya Bir Ali. Kalau dari Madinah, sudah yuk. Sholat dulu 2 rakaat. Kita sholat sunnah di situ 2 rakaat. Selesai, titik kumpul kita di sini. Ayo kumpul. Diantarin oleh Ustadz ke tempat duduk, sholat, keluar, kumpul di sini, baru masuk ke bis. Diperingati, bapak-bapak, hati-hati bapak-bapak. Bapak-bapak pakaian ihram tidak boleh lagi pakai celana dalam. Copot. Tinggal yang nganduk itulah 2 ekor. 1 di bawah, 1 di atas. Hati-hati yang kenceng, kaget lepas, banyak betina.
Nah, jadi dikencengin. Caranya pun juga gampang, ada dikasih tahu. Semakin ketarik semakin kenceng. Ada teorinya. Teori bikin itunya, makin ditarik makin kenceng malahan, bukannya lepas. Nah, jadi gimana caranya lagi? Sudah. Nah, sudah duduk semuanya. Duduk. Ayo kita mulai. Berdoa. Doa kalau dari Nabi pendek-pendek. Apa itu? Labbaik Allahumma umrotan. Sudah. Bagi yang hafal bacalah dewe, bagi yang tak hafal peloi aku. Iku ingatkan, labbaik Allahumma umrotan. Sudah, bis jalan. Sudah. Apalagi setelah itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sepanjang jalan perjalanan 6 jam ke Mekah. Itu yang inti. Mau ditambahin dengan doa lain? Boleh. Mana doa yang biasa dipakai di waktu sholat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berdoa, Rabbana innana muslimin lakum min dzurriyyatina, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa aja doa? Tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah umrohku ini umroh yang kau terima. Ya Allah, jadikanlah umrohku ini sebagai sebab keberkahan atas hidupku dan keluargaku. Ya Allah, untuk ayahku, untuk ibuku, untuk anak-anakku, semua. Tak bisa bahasa Indonesia, bahasa dusun, boleh. Dua intinya, cuma labbaik Allahumma maratan sekali, labbaik Allahumma labbaik, itulah sepanjang jalan itu. Tidak, bangun lagi, labbaik Allahumma labbaik. Boleh dalam keadaan tidak punya wudu, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus sampai nyampe di Mekah. Cuman yang dijaga dilarang aja, jangan pakai wangi, jangan cabut-cabut kumis, tidak boleh. Larangan yang lain itu nggak mungkin kita lakukan. Berjumbu rayu, mana mungkin, banyak orang dibiskin berjumbu sama istri. Memotong pepohonan, pohonan mana yang nggak dipotong? Kita di dalam bis langsung ke hotel katanya pohon. Jadi gimana? Sudah nyampe ke hotel, kita makan, kita bagi kamar sesuai instruksi. Turun setelah makan, kita mau lanjutkan perjalanan, masih posisi umroh. Jadi yang umroh hati-hati pas di WC. Tidak boleh sabunan karena ada minyak wangi. Tidak habis makan, tidak boleh pakai tisu basah karena ada pewanginya, dilarang. Dah itu yang dijaga. Setelah itu, ayo turun lagi ke lobi. Kita mau melanjutkan umroh kita, mau masuk Masjidil Haram. Ayo jalan lagi bareng. Karena kita di sana ada mutawif, saya bagian depan, pemimpin rombongan, di belakang mutawif, yang jaga pagar belakang, biar ketahuan rombongan kita. Nah, saat ke masjid, saya ingatkan lagi, hati-hati doa. Doa masuk masjid. Jadi saya ingatkan, ya Bapak Ibu, kumpulin sendal, kumpulin galuh, pegang, ambil kantong. Nah, baca doa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mohon maaf, masa udah hafal ini, hafalan budak TK. Pastilah kita hafal. Udah hafal yang panjangnya, langsung aja potong. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, sudah masuk semua, masuk. Ikuti belakangku, masuk. Masuk ke dalam masjid. Begitu Ka'bah terlihat, hati-hati, ayo siap. Ka'bah udah mulai kelihatan. Yang gak ikut manasik pun langsung berangkat, langsung bisa, asal pegang buku. Langsung bisa. Insya Allah saya menjamin, saya tiap bulan diberangkatkan oleh pimpinan. Dan jamaah itu senang, jamaah yang bodoh nenek-nenek sekalipun bisa, karena saya langsung pandu. Ayo kita udah ngeliat Ka'bah, siap berhenti sebentar, berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bis salam. Pendek kan? Dari Nabi pendek. Sudah, ayo jalan. Nah, langsung masuk tempat tawaf, pelataran Ka'bah. Di mana kita mau masuk? Enggak ada doa, jalan aja dulu. Mamanya masuk dari sini. Dah, belum ibu-ibu, belok jalan aja dulu, bapak-bapak, belok jalan. Jalan. Hati-hati, udah masuk Hajar Aswad. Siap. Bismillahi Allahu Akbar. Sudah. Bismillahi Allahu Akbar. Ingat, cuma satu. Sekarang tunggu yang kedua. Bismillahi Allahu Akbar. Terus habis itu apa Ustaz? Boleh zikir, boleh baca Al-Quran, boleh doa yang kita hafal pakai bahasa Arab, boleh doa pakai bahasa Indonesia, boleh doa pakai bahasa dusun. Terserah kita perjalanan ini. Karena itu tidak ada kekhususan. Ya Allah, saya cuma kasih tahu ke jamaah, kalaupun mau berdoa, setiap satu putaran itu sama. Jadi 7 putaran itu ada 7 doa. Ulang-ulang biar gak bingung mau doa apa lagi. Umpamanya doa pertama, apa? Ya Allah, hindarkan kami dari musibah yang selalu menimpa umpamanya.
Ya Allah, jauhkanlah diri kami yang telah tua ini dari penyakit yang sangat berat. Ulangi terus. Yang bisa bahasa Arab dia pakai 2 bahasa Arab. Yang hanya bisa pakai bahasa Indonesia silakan pakai bahasa Indonesia. Dan Allah Maha tahu, silakan ucapkan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkan anak-anakku. Jadikan pekerjaan mereka itu sangat baik sekali, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah, yang bisa jadi sebentar lagi kutinggalkan mati. Ya Allah, jagalah hidup mereka. Terus diulang, terus diulang. Nah, nanti saya ingatkan doa inti. Awas, kita udah di rukun yamani. Siap-siap baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafalkan doanya? Nggak mungkin nggak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 itu doa tawaf, nggak ada lagi. Sampai ke sini. Ayo, bismillahi Allahu akbar. Di sini doa terserah apa yang kita mau. Putaran kedua kan? Terus ulangi doa itu di putaran kedua. Ya Allah, anakku mau masuk kuliah, berikan kemudahan, berikan kemudahan, berikan kemudahan ya Allah, berikan. Terus ulangi. Mutar terus. Doa itu diulang. Enggak usah terlalu berisik. Diingatkan, ayo di sini rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus jalan, berdoa apa lagi? Terus. Masih ini di putaran yang kedua. Langsung bismillahi Allahu akbar. Terus lanjut sampai 7 kali. Apa yang susah? Enggak ada. Cuman 2, bismillahi Allahu akbar dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma 2. Kita udah hafal semua kalau itu. Nah, sekarang sudah pasukan yang ke-7, kita masuk ke makam Ibrahim. Nah, kalau udah yang ke-7 nanti saya kasih tahu, hati-hati kita sudah habis. Jadi nggak angkat tangan lagi. Langsung baik lewat. Nah, kita ke belakang makam Ibrahim. Kalau di sini macet, banyak orang, terserah mau di mana aja. Cuman kalau udah mau melewati, baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal bacalah, yang enggak hafal baca buku, yang enggak baca buku karena larabun, beloyaku. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, sudah, ayo salatlah 2 rakaat. Langsung di mana baik tempat dapat langsung. Allahu Akbar, suami istri langsung deketan. Jangan nunggu orang nggak ada ceritanya. Kapan dapat langsung, di sana dapat langsung, di sana dapat langsung, mau di mana aja boleh. Sudah sholat 2 rakaat, selesai 2 rakaat, ini tempat doa paling mustajab. Disinilah aku berdoa, terus menghadap sini. Mungkin 15 menit saya biarkan, 10 menit berdoa, karena saya rasakan semua doa yang saya ucapkan di sini hampir semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari seluruh permohonan saya sampai titipan doa pun di sini dijawab oleh Allah. Di sini. Nah, karena itu jamaah dah duduk, selesai sholat, ayo berdoa dulu. Mintalah kepada Allah segala apa yang kamu inginkan. Disitulah intinya. Saat inilah kau dekat sekali, sangat-sangat dekat dengan Allah. Mintalah dengan tangisan semua, sampaikan kepada Allah. Nah, nanti saya kasih tahu. Bapak Ibu, cukup. Kita lanjutkan. Minum air zam-zam. Biasanya arah ke sana. Ayo ikut. Minum air zam-zam. Biasanya minum untuk mengambil stamina baru lagi. Karena air zam-zam 1 teguknya itu setara dengan karang tinggi sebotol. Kekuatan yang didapat. Minum. Berdoa. Doa minum air zam-zam. Kalau memang nggak bisa pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Atau bahasanya itu sesuai dengan keinginan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu doa aslinya. Nah, sekarang anggaplah kita tidak hafal. Boleh apa? Walaupun nggak berhubungan dengan tubuh, boleh. Ya Allah, jadikan dengan sebab air zam-zam ini, maka jadikanlah anakku sukses dengan belajarnya. Boleh minum. Minum separuh, siramkan ke kepala separuh. Jadi air zam-zam itu sesuai dengan yang diniatkan. Nah, udah selesai semuanya. Siap ibu-ibu? Bagaimana lagi? Peloyaku baik di belakang cak bebek. Sudah, tidak usah mikir. Ikuti. Akhirnya kita ke kanan, ke tempat sa'i.
Nah, sudah jalan, ikut aja di belakang, ikuti aja punggung saya. Yang tua pegang aja handuk saya, insya Allah kuat. Kalau merasa udah nenek-nenek nggak kuat, saya masih kuat gandeng 2 orang. Asal nenek-nenek, jangan ibu-ibu muda, tidak boleh. Inilah nenek-nenek. Nah, umroh yang 2 bulan yang lalu, ketepatan ada nenek-nenek 2. Sudah. Kalau 1 berat, kalau 2 enak. Seimbang kan? Dah, 2 diangkat. Daripada terlambat dengan jemaah yang lain, karena saya selalu mengingatkan doa setiap perjalanan. Dah, pelok ini, ayo, ikut. Peganglah kuat-kuat. Nah, begitu sampai ke tempat mau sa'i, ini udah terakhir ini. Mau sa'i, kita berdoa. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Boleh sependek itu. Boleh dibaca panjang. Faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, dan seterusnya. Nah, saya ingatin. Ayo ingat-ingat doanya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, udah masuk ke tempat sa'i, udah mau naik. Awas. Doa lagi, pendek. Abda'u bima bada Allah. Sudah, ayo naik. Nah, begitu di puncaknya, belok menghadap Ka'bah. Ini doa terpanjang, cuman ini pendek. Karena kalimatnya udah kita ketahui semuanya. Angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin kalimatnya biasa kita tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdahu hazamal ahzaba wahdah. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdahu hazamal ahzaba wahdah. Sekali lagi. Baru setelah yang ketiga, ayo berdoa. Silahkan berdoa apa maunya. Berdoalah sendiri. Dengan tersembunyi, apalah problematika kita, problematika hidup kita, harapan akhirat kita sampaikan. Tiba-tiba masuk lampu untuk garis lurus, ada juga garisnya di sini. Ada doa lagi, pendek. Doanya Rabbighfir. Saya ulang dulu. Yang tadi kita udah hafal kan? La ilaha illallah. Tunggu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa kan? Yang terakhirnya aja yang enggak. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Tapi kalau orang yang biasa dengar takbiran hafal. Jadi mudah. Itulah doa terpanjang. Semuanya pendek. Habis itu sudah jalan ke Marwah. Pas di garis ini pun, ini aja doa yang terakhir ini. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi saya ingatkan bapak-bapak, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Udah garis hijau. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sudah, baru lari-lari kecil. Udah usah lari kencang. Banyak ibu-ibu yang melok, banyak nenek-nenek pura-pura wae. Lari kayak pura-pura, tapi bareng. Agak bareng itunya. Nah, terus kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, setelah di sana itu lagi diulangi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu turun, itu lagi diulangi. Rabbighfir warham, terus sampai 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluar, potong rambutnya. Perempuan dikit, yang ini di belakang, yang laki-laki kumpulin duit, tempat potong rambut, cukur gundul karena terlebih berpahala. Udah. Selebihnya apa? Cuman sholat berjamaah bolak-balik ke masjid karena pahalanya di Madinah 1000 kali, di masjid Masjidil Haram itu 100.000 kali. Sudah itu aja. Nah, mudah kan? Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحياة وأني يلومونني في اشتهاء 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 الحياة